semua, di acara Bobo Creative Week ini ada hiburan dari para pemenang kuis mendongeng di rumah. Nah, sekarang siapa yang akan tampil ya? Hari ini yang akan tampil adalah Daphne. Daphne akan membawakan cergam dari negeri dongeng. Kita dengarkan bersama-sama ya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Daphne Maxintia. Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Makan Sembarangan. Selamat mendengarkan. Suatu hari, Nirmala dan Dayang Bulbul sedang memetik buah-buahan di hutan. Sementara Dino dan Oki mencicipi tipe-tipe buah-buahan. Lihat, kulitnya Dino menjadi warna-warni. Makan yang ini Dino, yang oranye dan yang ungu, agar kulitmu lebih warna-warni. Hahaha, tawa si Oki. Tiba-tiba, Dino pun gelisah. Dia pergi ke sana. Matanya, dia tidak bisa melihat. Oki pun panik. Waduh, bagaimana ini? Nirmala, tolong! Dia berteriak. Bruk! Dino menabrak pohon dan pingsan. Nirmala dan Dayang Bulbul sangat kaget. Nirmala pun mengecek si Dino. Astaga! Di sela-sela jari si Dino ada daun beracun yang bernama Scopolia. Mereka pun membawa Dino ke rumah Bapak Tobi. Bapak Tobi, daun Scopolia bisa menyebabkan apa? Tanya si Oki. Oh, daun itu kalau dimakan bisa menyebabkan kegelisahan, sulit bernafas, bahkan buta. Dino pun dikasih ramuan obat agar sembuh. Keesokan harinya, Dino sembuh. Dia kembali sehat. Oki membawa permen warna-warni untuk Dino. Dino, aku minta maaf ya. Seharusnya aku melarangmu untuk memakan sembarangan. Maaf ya. Tamat. Nah teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh memberi makan sembarangan kepada hewan peliharaan kita agar mereka tetap sehat seperti Dino sekarang. Nah, cerita ini aku dapat dari majalah Bobo. Nah, ini seri 24. Lihat. Ini ceritanya. Terima kasih ya teman-teman telah mendengarkan ceritaku ini. Sampai jumpa lagi. Nah, itu tadi cergam dari negeri dongeng yang dibawakan oleh Daphne. Selanjutnya, kita akan mendengarkan cergam Bona yang dibawakan oleh Idam. Kita dengarkan bersama-sama ya. Halo, ketemu kembali dengan saya Idam Salihah. Kali ini saya akan membawakan cerita yang saya ambil dari majalah Bobo bagian cergam Bona, gajah kecil berbelalai panjang.
Judul ceritanya adalah Cici Kelinci Saskia. Pada suatu hari, turunlah hujan yang sangat deras. Bona dan Rongrong saat itu sedang berkunjung ke rumah Saskia. Saskia mau menunjukkan Cici ke anak kelinci yang baru saja dibelikan ibunya. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika mendapati kandang Cici kosong. Ternyata kandang Cici itu berlubang. Lubangnya memang kecil sih, tapi kan Cici masih kecil. Jadi kemungkinan Cici keluar kandang lewat lubang itu. Saskia pun sedih. Dia panik. Dia khawatir dengan Cici. Bona dan Rongrong pun ikut membantu Saskia untuk mencari Cici. Untung saja mata Rongrong jeli. Dia melihat Cici sedang mendekam kedinginan di bawah semak-semak. Kasihan sekali, Cici kehujanan. Dengan sigap, Saskia langsung membawa si Cici ke tempat yang lebih hangat. Aduh, lihat, Cici gemetar kedinginan. Gimana ini? Bona, Rongrong, bisa bantuin aku nggak untuk menghangatkan Cici ini? Aduh, gimana ya? Rongrong mulai berpikir. Kamu ada ide nggak, Bona? Tanya Rongrong. Aha, aku punya ide. Bagaimana kalau aku yang mengeringkan bulu-bulu Cici itu dengan belalaiku ini? Aku bisa meniupnya loh. Wah, aku setuju itu. Dicoba aja. Semoga aja si Cici tidak kedinginan lagi. Karena katanya kalau anak kelinci itu kan tidak boleh kedinginan, nanti bisa terkena flu. Langsung saja Bona meniup Cici dengan belalainya sampai bulu Cici kering. Kemudian Bona juga menyelimuti tubuh mungil Cici dengan belalainya yang sangat hangat. Sampai-sampai Cici tertidur dengan sangat pulas. Saskia sangat senang sekali. Saskia pun berterima kasih kepada Bona dan Rongrong karena telah membantu dirinya. Nah, selesai ceritanya. Jadi, amanat yang bisa kita ambil dari cerita kali ini adalah kita harus saling menjaga, saling menyayangi sesama makhluk hidup, dan kita harus saling tolong-menolong. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih jika sudah ditolong. Nah, sekian dulu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dadah, sampai jumpa. Halo semua, hari ini ada dongeng spesial yang akan dibawakan oleh seorang artis cilik namanya Kathleen. Judul dongengnya adalah Cahaya di Malam Hari. Yuk kita dengarkan dongengnya bersama-sama. Halo, nama aku Kathleen. Hari ini aku mau dongeng tentang cahaya di malam hari. Kita mulai ya. Uci si kucing kecil hitam pergi keluar di malam hari sendirian. Ini pertama kalinya ia pergi sendirian. Uci mengendus udara malam musim panas yang wangi rumput. Ia mendengar bunyi-bunyian juga. Uci mengintip ke dalam genangan air di malam hari. Tampak dua cahaya bulat dan terang sedang menatap balik ke arahnya. Apa itu? Teriak Uci melompat ke belakang. Karena tak ada apa-apa yang keluar dari genangan air itu. Uci menggendap
dan kembali ke dalam genangan air. Hahaha, tawa Uci. Kemudian ternyata itu hanya bayangan matanya sendiri yang menyala di kegelapan. Uci lalu melanjutkan jalan-jalan malamnya. Ia melihat ke sekeliling pada rumput yang gelap. Tampak ada lusinan bulat-bulatan kecil yang bercahaya dan berkedap-kedip. Benda-benda apa itu? Nyamannya penasaran. Sebetulnya itu adalah sekelompok kunang-kunang yang sedang menikmati hangatnya udara malam. Namun Uci, si kucing kecil, tidak tahu. Ia mengira itu adalah mata dari sekelompok kucing seperti dirinya. Uci terus melangkah dengan lebih berani. Ia merasa sudah besar karena ia berjalan-jalan sendiri ke tempat jauh. Ia memanjat sebatang pohon terdekat. Dari atas, ia bisa melihat sekeliling malam yang gelap itu. Dari atas, ia juga bisa melihat benda bulat bercahaya yang sangat besar yang muncul dari balik gunung. Itulah bulan. Tapi Uci, si kucing kecil, tidak tahu. Itu pasti mata dari kucing besar. Kucing sangat besar. Dan aku tidak suka padanya. Kucing besar itu melotot padaku dengan matanya yang terlalu besar. Uci buru-buru turun dari pohon dan berlari pulang secepat mungkin. Ia masuk ke rumahnya dengan napas tergera-gera. Bulu ekornya merinding seperti sikat karena ia sangat ketakutan. Uci berpikir suasana malam rasanya terlalu besar untuk kucing kecil seperti aku. Mungkin belum saatnya aku keluar sendirian di malam hari. Ia lalu menutup mata untuk tidur. Sekian cerita dari aku. Dadah! Halo semua, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Hari ini Kak Lucy akan membawakan dongeng yang berjudul Raksasa yang Kesepian. Yuk kita dengarkan dongengnya bersama-sama. Bom-bom adalah raksasa yang sangat besar. Dia paling besar di dunia dan paling tua. Semua teman raksasa dan keluarganya telah meninggal 20 tahun yang lalu. Bom-bom adalah satu-satunya raksasa yang tertinggal. Dan dia sangat kesepian. Dia tidak punya teman. Tinggi bom-bom 3 meter. Wow, tinggi sekali ya. Seperti sebuah rumah. Tapi bom-bom selalu takut. Ia adalah raksasa yang baik hati dan dia takut kalau ia membuat orang lain jadi takut. Sejak 20 tahun yang lalu, Bom-bom meninggalkan rumahnya di kota. Bom-bom tinggal di sebuah hutan karena ia merasa telah menyusahkan banyak orang kota. Menyusahkan orang kota artinya menyusahkan manusia. Dulu, Bom-bom menyebabkan jalan di kota macet. Ada raksasa! Ada raksasa! Begitu kata supir yang sangat kaget begitu melihat Bom-bom berjalan dan berhenti. Akibatnya mobil-mobil bertabrakan, truk-truk bertabrakan. Betul-betul sangat mengerikan. Anak-anak kecil, ada raksasa mama, ada yang mengganggu besar sekali. Semua ketakutan. Padahal Bom-bom sangat suka dengan anak-anak kecil. Setelah 20 tahun berlalu,
orang-orang akhirnya lupa bagaimana bentuk raksasa. Ini Bom-Bom. Suatu hari, Bom-Bom sangat gembira. Kenapa? Karena ada sebuah rumah sakit anak-anak yang dibangun di sebelah rumahnya. Rumah sakit itu untuk anak-anak yang sakit paru-paru. Banyak anak-anak yang sakit dan tinggal di rumah sakit itu. Itu sebabnya mereka dirawat di rumah sakit di tepi hutan karena udara di sana masih bersih dan segar. Ini salah satunya. Anak-anak itu yang tinggal di rumah sakit sebelah rumah Bom-Bom. Halaman rumah Bom-Bom besar sekali dan penuh pohon-pohon yang rindang. Ada air terjun yang indah di sana. Tetapi Bom-Bom tidak berani keluar dari rumah. Bom-Bom hanya mengintip hati-hati di dinding ujung rumahnya. Banyak anak-anak di sana. Banyak sekali anak-anak di rumah sakit itu, ujar Bom-Bom. Di halaman itu memang banyak anak-anak yang kurang sehat sedang berjemur di kursi roda. Bom-Bom merasa senang tapi juga takut. Andai aku bisa ke sana, kata Bom-Bom. Anak-anak itu yang sedang sakit, kadang mereka bermain musik. Mereka sering bernyanyi bersama, menari-nari bersama dokter dan susternya. Bom-Bom suka mendengar suara mereka yang merdu dan alat musik permainannya yang ceria. Da 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 da. Bom-Bom paling suka mengintip acara mereka di hari Minggu. Sang dokter akan membuka sebuah kotak kecil. Kotak kecil merah berisi banyak gulungan kertas. Apa ya isinya? Isinya adalah permintaan lagu dari anak-anak yang ada di situ. Nih, kotak kecilnya. Biasanya permintaan lagu itu disertai nama dan ditujukan untuk siapa lagu itu akan didengarkan. Kotak kecil merah ini diletakkan di teras rumah sakit. Setiap malam, anak-anak boleh mengisi kotak merah ini dengan lagu-lagu permintaan yang mereka inginkan. Di hari Minggunya, dokter dan suster akan membuka kotak merah ini dan membacakan satu persatu surat yang ada di dalam kotak ini. Lalu mereka memainkan musik sesuai dengan permintaannya. Oh, seru ya! Lalu mereka bernyanyi-nyanyi dan menari sesuai dengan lagu-lagu permintaan itu satu persatu. Walau sangat suka dengan acara di hari Minggu itu,
Bom-bom tetap tidak berani untuk keluar dari rumahnya. Ia hanya mengintip. Oh, aku tidak bisa ikut bermain bersama mereka. Aku takut jika semua anak dan dokter dan suster di rumah sakit itu akan takut padaku. Begitu yang dipikirkan Bom-bom. Kalau semua takut, maka Bom-bom tak akan bisa melihat mereka menari dan menyanyi. Sedih ya, kasihan Bom-bom. Bom-bom tiba-tiba suatu hari mendapat ide. Aku akan menuliskan sebuah lagu yang ingin kutujukan untuk semua anak di situ. Bahkan lagu itu bisa untuk suster dan dokter yang baik hati. Nah, Bom-bom langsung kembali ke rumahnya. Apa yang dia lakukan? Ia lalu menuliskan sebuah surat. Ya, aku harus membuat sebuah surat permintaan yang akan kumasukkan ke dalam kotak merah. Apa yang dikatakan Bom-bom dalam suratnya? Pak dokter yang baik hati, aku dengar kau memainkan musik untuk anak-anak di rumah sakit pada hari Minggu pagi. Tolong mainkan sebuah lagu pagi yang cerah. Dan lagu ini aku persembahkan untuk semua anak-anak yang ada di rumah sakit, juga untuk dokter dan suster yang sudah merawat anak-anak dengan sepenuh hati. Tanda tangan dari Bom-bom. Pada tengah malam, Bom-bom menjulurkan tangannya dan memasukkan surat kecilnya ke dalam kotak kecil merah. Pada hari Sabtu berikutnya, Bom-bom menunggu anak-anak itu berkumpul di dekat halaman rumahnya. Dokter dan suster membuka surat satu persatu dan memainkan musik dan mereka bernyanyi. Bom-bom mendengarkan semuanya dengan hati berdebar-debar. Oh, dokter dan suster itu akan membacakan suratku tidak ya? Oh, aku deg-degan. Akhirnya yang ditunggu tiba juga. Surat Bom-bom dibacakan. Dokter, suster, dan semua anak-anak itu terkejut. Siapa ya pengirim baru di dalam kotak merah ini? Begitu semuanya bertanya-tanya. Mereka tahu bahwa pengirimnya bukan penghuni rumah sakit. Namun, mereka semua gembira karena ada orang lain yang memperhatikan ketika mereka menyanyi dan menari bersama. Lagu pun dinyanyikan. Udara cerah berlangit biru,
ingin aku bersenang-senang bersamamu, menyanyi-nyanyi dan menari di alam bebas dan segar seperti ini. Tralalalala, hati sukacita, tralalalala, hati gembira. Suster membantu memutar kursi roda anak-anak dan mereka menari-nari. Bom-bom juga mulai menari di balik pagar. Ia tidak mendengar kalau musiknya sudah berhenti, tetapi ia terus menari-nari. Itu siapa yang menari di balik pagar? Teriak seorang anak. Ada seorang anak yang tahu. Mungkin dia yang bernama Bom-bom, seru salah satu susternya. Ketika mendengar namanya dipanggil, Bom-bom berhenti menari dan menjadi malu. Oh, aku takut mereka akan takut padaku. Ia lalu duduk di bawah dan tertunduk lesu. Air matanya mulai keluar. Oh, aku sedih. Bom-bom menangis. Tapi tidak semua anak-anak di rumah sakit itu yang takut pada Bom-bom. Ia datang ke rumahnya. Demikian juga dengan suster dan dokter. Terima kasih Bom-bom, kata dokter dan suster. Tak ada yang pernah meminta lagu untuk kami, begitu kata mereka. Semua anak senang. Terima kasih Bom-bom, lagu permintaanmu sangat indah. Kami berbahagia hari ini, kata salah satu anak itu. Bom-bom sangat bahagia pada hari itu. Ia senang karena membuat semua orang bahagia. Bom-bom berhenti menangis dan anak-anak pun mulai mendekat dan mengajak ia untuk bermain bersama dan duduk di halaman rumah sakit. Bom-bom tidak sembunyi lagi. Untuk pertama kalinya selama 20 tahun, Bom-bom menampakkan dirinya. Wah, semua bahagia. Bom-bom akhirnya tidak kesepian lagi. Ia sudah banyak teman. Nah, begitu cerita untuk hari ini. Pesan dari dongeng hari ini adalah jadilah diri sendiri dan selalu berbuat baik untuk sesama. Ketika kita berbuat baik, maka kita pun akan diterima dengan baik pula. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!